Yap, terima kasih masih bersama saya. Ini saya masih akan menyampaikan video terkait dengan konsep-konsep nilai ya. Kita sudah paham di video-video saya sebelumnya bahwa sesuatu aset, suatu benda kayak HP ini, dia akan mempunyai nilai kalau dia itu ada manfaatnya. Terus kemudian untuk mengetahui apakah manfaat itu atau manfaat itu besar apa kecil, ya kita ukur manfaatnya. Paling mudah adalah dengan memberikan angka rupiah. Nah, ini jadilah kita tahu bahwa benda ini, HP ini mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan kaos kaki. Karena kaos kaki saya harganya cuma 2.500, ini harganya 2,5 juta. Berarti manfaatnya lebih gede dong dibandingkan kaos kaki. Nah, seperti itu. Kemudian di video berikutnya, di video yang lain lagi, saya juga sudah menyinggung bahwa ada kalanya loh, benda itu mempunyai manfaat yang luar biasa besar, tapi kalau dikasih angka rupiah kecil. Contohnya adalah air di Indonesia. Ya saya harus kasih kata di Indonesia karena kalau tidak di Indonesia mungkin tidak akan seperti itu gitu. Di Timur Tengah mungkin tidak seperti itu. Di Gurun Sahara mungkin tidak seperti itu. Tapi di Indonesia, barangkali di Malaysia, terus di Singapura itu seperti itu. Nah, air adalah salah satu contoh barang yang mempunyai manfaat besar tapi nilainya rendah. Ada juga yang sebaliknya. Benda yang sebetulnya manfaatnya itu tidak ada, tapi nilainya luar biasa tinggi. Harganya luar biasa mahal. Ada benda seperti ini. Saya mungkin kalau Anda mungkin dengar berita belakangan ini terakhir kali, misalkan ada beberapa pejabat seperti mungkin yang pernah kita lihat adalah yang mampir di berita-berita online itu adalah salah satu pejabat di Lampung, di mana dia sudah tahunan menjadi pejabat tinggi di Lampung, terus kemudian dia menunjukkan tas-tas yang harganya mahal, Hermes, Louis Vuitton, dan segala macam, harganya ratusan juta. Tapi kalau kita pikir-pikir ya, tas seperti Hermes, Louis Vuitton, terus jam tangan mereknya Rolex, mereknya yang saya aneh bacanya, saya nggak bisa baca, itu harganya kan luar biasa mahal. Tapi manfaatnya apa coba? Tas merek Hermes, itu manfaatnya apa? Ya ada manfaatnya apa? Lah ya apa manfaatnya? Ya untuk nampung HP, untuk naruh catatan, untuk jam tangan tak masukin ke situ. Loh iya, saya juga bisa pakai tas harga 10.000 dengan fungsi yang sama gitu. Terus apa yang membuat Hermes jadi berbeda? Jam tangan merek taruhlah Rolex yang paling umum ya. Sebenarnya ada merek yang lebih mahal dibandingkan Rolex. Taruhlah Rolex yang paling umum. Rolex itu merupakan jam tangan mekanis yang kalau kita lihat akurasinya itu dibandingkan dengan jam tangan saya yang harganya 200.000, lebih akurat ini jauh. Tapi ini harganya 200.000. Akurasinya itu sebulan itu paling dia cuma geser sekitar 5 atau 10 detik. Rolex itu satu hari bisa geser 5-6 detik itu. Jauh dibandingkan dengan ini akurasinya. Tapi harganya Rolex ratusan juta, Pak. Ini cuma ratusan ribu. Jauh sekali ya. Berarti manfaat Rolex ini kan tidak sebesar manfaat ini. Manfaat tas merek Hermes itu tidak sebesar manfaat tas merek Hermes pakai KW itu kali ya. Yang kita jual, yang kita beli di pasar depan rumah gitu ya. Itu sebetulnya fungsinya sama aja, tapi harganya kan beda jauh. Padahal manfaatnya praktis sama. Nah, kita melihat bahwa tidak hanya tas atau arloji, kita juga melihat barang-barang lain seperti permata, seperti emas batangan. Nah, emas batangan merek Antam gitu. Ada beli tas emas batangan merek Antam sekarang segramnya harga berapa? Juta lebih ya. Itu manfaatnya apa coba? Anda beli emas batangan manfaatnya apa? Nggak ada, Mas. Apa ya Anda akan bawa kalung isi yang emas batangan kemana-mana? Ya kan nggak mungkin ya. Jadi manfaatnya itu praktis nggak ada. Tapi kan harganya mahal sekali. Ada barang-barang yang manfaatnya nyaris sedikit. Ya saya bilang, ya ada juga sih manfaatnya emas batangan. Kalau ada kucing datang mau maling ayam yang ada di meja bisa saya antem pakai emas batangan. Itu salah satu manfaatnya. Tapi kan ya tidak banyak sebenarnya manfaatnya. Tapi harga emas batangan kan luar biasa mahalnya. Nah, jadi sebetulnya ada barang yang manfaatnya rendah, tapi nilainya tinggi sekali. Inilah yang disebut dengan value in exchange. Bisa terjadi seperti ini karena memang supply atas barang itu susah didapat.
Untuk dapat emas, Anda harus menggali dalam bumi yang saya yakin Anda tidak bisa melakukannya. Untuk mempunyai tas mereknya Hermes, Anda harus berburu buaya, kemudian dikuluti buaya itu, lalu diproses sehingga menjadi tas tangan yang saya yakin Anda tidak bisa melakukannya. Karena suplainya sedikit, harganya jadi mahal. Plus ada proses marketing dan seterusnya. Walaupun manfaatnya kecil, tapi bisa jadi dia mempunyai harga tinggi kalau suplainya rendah. Inilah yang disebut dengan value in exchange. Terima kasih.